Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan mewawancarai Ibu Robiatini SAI MM selaku Kepala DIT Buat Islam 2. Mohon izin waktunya Bu Robi. Yap. Ya, pertanyaan yang pertama, apa saja faktor kurangnya minat baca siswa dalam pembelajaran? Minat baca siswa dalam pembelajaran, mungkin ada beberapa siswa yang merasa cukup ya dengan penjelasan yang diberikan oleh guru. Jadi ketika pembelajaran itu berlangsung, guru sudah menjelaskan, cukup gitu. Jadi tidak perlu dibaca lagi, itu salah satunya. Bisa jadi yang keduanya, banyak di antara mereka pun yang lebih senang membaca buku non akademik ya, seperti komik gitu ya. Kayak sekarang ini contoh, ingin jadi baik 1, 2 sampai 19, mereka bisa jadi sudah tamat dibandingkan dengan buku pembelajaran yang mereka punya. Seperti itu mungkin. Baik Bu. Pertanyaan yang kedua, apa saja faktor penyebab hubungan komunikasi antara guru dan orang tua siswa dirasakan masih kurang dan terbatas? Komunikasi yang signifikan atau yang sering ditemui sih masalah waktu gitu ya. Masalah waktu, kita sama-sama bekerja ya, orang tua bekerja sehari-hari, kita pun di sekolah. Mungkin ada orang tua kan yang kadang belum bisa izin gitu ya, ketika misalnya kita butuh ketemu langsung, belum bisa izin dan sebagainya, atau dinas luar kota. Berarti masalah waktu ya pertama ya. Kemudian ada juga komunikasi itu kan bisa dibangun secara langsung maupun via media ya, misalnya via grup WA atau kita menelpon dan sebagainya. Kalau via grup WA bisa jadi juga karena mungkin satu HP ini bisa isinya banyak grup, jadi terlewat nih di grup komunikasi grup kelas. Informasinya tidak tersampaikan. Betul, informasinya terlewat dan tidak tersampaikan. Contoh misalnya harus membawa buku A, buku B dan C. Ketika siswa tersebut tidak membawa, maka tadi komunikasi itu kan kurang ya. Jadi salah satu, yang keduanya mungkin itu. Yang ketiganya ada juga orang tua yang menyerahkan langsung ya, sepenuhnya ke sekolah. Kami ya mungkin karena faktor swasta atau apa salah satu gitu ya Pak Jenderalnya, jadi sudah merasa membiayai. Kadang ada juga, tidak semua, tapi ada yang menyerahkan sepenuhnya. Saya serahin aja deh ke Pak Guru, Bu Guru, saya percaya insya Allah sama seperti itu. Sedangkan seharusnya yang kita butuh itu komunikasi supaya seiring sejalan ya, seperti itu. Ada kerjasama ya. Nah itu karena nggak bisa pendidikan itu dilakukan di sekolah, tapi juga harus sinkron dengan di rumah. Betul. Ada lagi Bu? Cukup mungkin ya? itu. Baik. Pertanyaan ketiga Bu Robi, apa saja penyebab siswa kesulitan dalam mengerjakan soal HOTS? Soal HOTS ini kan baru beberapa tahun ini ya. Digaungkan atau ada semenjak ada ANBK gitu ya. Itu pun tidak dari awal misalnya kelas 1 running itu UKK ya, dan itu mulai dari kelas 4. Jadi mungkin masih proses adaptasi dengan soal-soal HOTS itu mungkin. Atau sebenarnya udah lama ya pasal HOTS ini ada, tapi fokus di ANBK saat ini. Dan kita terbiasa dalam kegiatan ulangan harian atau materi dan sebagainya masih soal-soal yang biasa gitu ya. Jadi soal-soal yang simpel, mungkin modelnya kalau misalnya matematika mah 2 tambah 4. Kalau soal HOTS itu kan ada soal ceritanya di situ ya, cerita keseharian yang intinya penjumlahan gitu. Ada narasi ceritanya. Ada narasinya, dinarasikan ya. Mungkin tadi perubahan paradigma itu kan butuh waktu ya. Dari sejalan insya Allah bisa ya, tinggal pembiasaannya aja. Mulai dari level rendah sampai ke level tinggi, tidak
nggak bisa dari hanya level atas aja. Gitu. Tentunya dengan narasi yang berbeda berkaitan dengan level. Ini juga berkaitan dengan pembiasaan guru juga ya, memberikan waktu kepada siswa untuk mengerjakan soal. Itu mungkin bisa jadi karena kita proses adaptasi ini, guru memberikan soal, namanya kita latihan ya, nggak perlu banyak dulu. Contoh misalnya kapan pengen soal, biasanya kita bisa 10, 15 gitu ya untuk latihan perdana 5 soal, tapi tadi hoax ya, ada narasinya, nggak simple kayak tadi 7/3+4, 5x3 gitu. Jadi cukup 5 tapi mulai sering tadi digunakan soal hoaxnya. Dan yang terakhir nih Bu Robi, pertanyaannya adalah apa saja penyebab rendahnya minat belajar siswa dalam pembelajaran saat ini, kondisi saat ini? Kalau kondisi saat ini tentunya kalau yang saya observasi ya dari angkatan pertama, kedua, kan baru angkatan keempat ya, angkatan keempat. Pertama, kedua itu ketika dia offline mungkin ada kompetisi langsung di sekolah. Ya nggak pasien ya, jadi merasakan itu tentunya ya. Ada kompetisi langsung, semangat belajarnya juga ada untuk mengerjakan mandiri kah atau berkelompok kah. 2 tahun ini kurang lebih kita mengalami pandemi, ya nggak Pak Zen? Merasakan kan ya, ngajar juga Masya Allah luar biasa gitu. Untuk mereka hadir di ruang Zoom, mungkin saat kita menggunakan mode Zoom, itu udah luar biasa gitu. Alhamdulillah, oh hadir gitu kan. Atau ketika melihat pembelajaran kita, melihat video pembelajaran dia live, itu udah luar biasa gitu. Jadi ya mungkin untuk minat belajarnya karena ya pasti ada yang kurang ketika tidak secara langsung di kelas. Ketika mereka tidak paham langsung angkat tangan, mohon penjelasan. Kalau ini kan bisa jadi malu-malu, apalagi yang sekarang ya kalau saya pikir nih sering pakai masker sampai sekarang pun kan jadi pakai masker terus, jadi malu ya ketika Zoom pun malu juga kayak ketemu, entah kenapa suka tutup kamera gitu. Jadi minat belajarnya ya mungkin salah satunya karena pengaruh pandemi ini, kurangnya kompetisi dengan teman-teman lain, jadi kayaknya agak canggung gitu bertemu sekarang, saking jangan ketemunya ya itu pengaruh, jadinya ya udah terbiasa dengan gadget tadi. Kalau terkait dengan desain pembelajaran yang dilakukan guru itu kira-kira mempengaruhi nggak Bu terkait dengan minat belajar siswa? Itu metode mengajar, gaya belajar itu juga sangat berpengaruh. Bisa jadi gitu kan ya, bukan salah satu faktor. Mungkin tadi bisa disebutkan yang pandemi itu bukanlah satu-satunya faktor utama, tapi salah satu. Ya, salah satu tadi yang saat pandemi. Kedua, kita waktu pandemi pun metodenya bukan hanya Zoom kan ya. Kita rekaman, kita video semenarik mungkin, ada ice breaking, jadi video tambahan, PPT-nya juga yang keren-keren ya nggak sih? Kita merasakan itu begadang-begadang kayak artis ya kan? Karena ingin menampilkan, memberikan yang terbaik gitu. Apalagi kita di kelas ya, kita kalau via video mungkin ibaratnya kita bisa syuting video ya di kelas, kita juga bisa action langsung, secara langsung gitu ya, bermain peran langsung. Kita metodenya macam-macam ya, bisa ada ceramah, diskusi, kelompok, atau tadi bermain peran gitu. Jadi nggak melulu harus membaca gitu. Mungkin bisa diganti clue-nya, temukan kalimat ini di sini gitu mungkin ya. Itu kan salah satu metode mengajar seorang guru, memang harus variatif gitu. Jadi yang belajar bukan hanya siswa, kita sebagai guru pun harus belajar memikirkan bagaimana pembelajaran ini kreatif dan menyenangkan. Terima kasih banyak Bu Robi atas waktunya, jawabannya. Semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.